Sekali lagi saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan penuai. Siapa yang percaya Tuhan sedang mempersiapkan penuai? Angkat tangan. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhan. Siapa yang percaya saudara adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan jadi penuai. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara terus bisa tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan, dan terus kalau saudara bisa ikuti apa yang sedang Tuhan kerjakan, saudara akan mengalami apa yang sedang Tuhan kerjakan. Saudara akan mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, terus saudara ya, kita dilatih, diperlengkapi, tapi praktekkan semua. Kalau pujian penyembahan jangan sampai lupa ya saudara. Pujian penyembahan yang penuh dengan apa saudara? Sukacita ilahi yang penuh dengan api yang menyala-nyala. Api Roh Kudus yang menyala-nyala saudara. Karena itu justru menyalakan api, saudara. Nyembah Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Nyembah Tuhan. Kalau sedang saatnya tadi minta pengurapan, jangan diem. Gak usah saya ajak pun, saudara cari serius. Wah, gigi lapar dan haus. Aku datang Miracle Night Worship untuk cari Tuhan, untuk ya menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk melekat pada Tuhan, juga untuk diurapi Tuhan, juga untuk dipenuhi Tuhan, juga untuk dipakai luar biasa. Jadi terus saudara, semua yang kita dapatkan belajar, dipraktekkan, belajar, dilakukan dengan konsisten. Bukan waktu diajar lagi, bukan waktu diingatkan lagi, bukan hanya waktu diajak lagi. Diajak tidak diajak otomatis. Ya saudara, digerakkan gak digerakkan tetap saja. Kalau saudara lakukan seperti itu, saudara akan lihat dari hari ke hari makin mantap, makin mantap, makin mantap. Bukan timbul tenggelam, bukan gitu saudara. Waktu digerakkan bergerak, gak digerakkan diam lagi, digerakkan tergerak. Jangan saudara, terus bergerak. Makin dahsyat, makin dahsyat, makin dahsyat. Amin saudara. Ya, sekali lagi saya bersyukur pada Tuhan. Saya percaya Tuhan terus mempersiapkan setiap kita luar biasa. Ya, terus ingat Tuhan sedang berikan amanat gereja kita untuk mencetak penuai. Katakan 1, 2, 3. Tuhan sedang memberikan amanat gereja kita untuk mencetak penuai. Diulangi ya saudara. Tuhan sedang memberikan amanat kepada gereja kita untuk mencetak apa? Penuai, saudara. Saudara bisa ngerti, saudara bisa tangkap. Sebab kalau tidak, saudara akan kelewatan, saudara. Tapi kalau saudara bisa ngerti, saudara ikut tangkap, saudara masuk di dalamnya, maka saudara akan jadi bagian dalam kegerakan itu. Maka saudara akan dipakai, saudara, untuk kegerakan itu. Maka saudara akan mengalami sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Segala sesuatu baiknya seperti apapun, kalau kita nggak ngerti ya kita lewatkan saja. Betul saudara, kita injak-injak, nggak kita hargai, nggak kita perjuangkan. Tapi kalau kita tahu ada sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan, kita akan tangkap, kita hargai, dan kita akan mengalami. Kita akan mendapatkannya. Amin saudara. Ya, jadi itu terus harus diingat. Kita semua juga untuk Miracle Night, salah satunya saudara, yang terpenting sedang diperlengkapi untuk menjadi penuai. Sungguh-sungguh hidup penuh dengan kemenangan, hidup penuh dengan keberhasilan, hidup yang jadi terang, hidup yang dipakai oleh Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang berguna bagi kerajaan Allah. Melalui hidup kita, ya nama Tuhan ditinggikan. Melalui hidup kita, hati Tuhan disenangkan. Melalui hidup kita, banyak orang dapat pertolongan dan keselamatan. Melalui hidup kita, sungguh-sungguh banyak orang akhirnya juga dikembalakan, didewasakan dengan baik, dan mereka juga bisa dipakai seperti kita. Amin saudara. Ya, jadi saudara harap itu Miracle Night juga kita berikan Tuhan tanah saudara, ya, untuk membangun pusat kegerakan Roh Kudus. Ya saudara, tujuannya juga sama,
untuk mencetak penuai. Karena kita percaya ini kairos untuk bangsa kita, Indonesia. Saudara, selalu lawatan Tuhan datang saat kegelapan, saat kekacauan, saat krisis. Selalu sejak dari awal, saudara, lawatan datang juga sedang ada goncangan. Murid-murid Yesus sedang digoncangkan luar biasa sekali, saudara. Jadi nggak pernah bisa dibayangkan. Tapi setelah itu tiba-tiba bisa datang. Tiba-tiba saudara dicurahkan. Tiba-tiba mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba mereka dipakai luar biasa. Adalah orang-orang yang memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk jadi penuai. 12 orang, 70 orang, 120 orang adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan besar datang, mereka sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menuai banyak. Mereka menjadi pengukir sejarah. Mereka dipakai Tuhan melahirkan gereja Tuhan di muka bumi. Amin, saudara. Saya percaya itu yang akan Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Lah, saudara, di pusat kegerakan Roh Kudus ada Holy Land Experience, saudara, ada banyak, termasuk ada museum, saudara. Salah satu sekali lagi ya, saudara, yang kita bangun nanti supaya itu bisa jadi contoh, nanti bisa dapatkan pelajaran, saudara, adalah dari kehidupan Elia. Salah satunya, saudara, adalah dari Elia. Kalau saudara pelajari ya kisah Elia, sampai akhirnya dia bisa membuat semua bangsanya satu bangsa, saudara. Semua sadar, semua bertobat, semua berbalik pada Tuhan, semua diselamatkan melalui dia. Saya percaya itu contoh. Keadaan seperti ini, saudara, dunia makin kacau, makin rusak, banyak orang kadang-kadang jauh daripada Tuhan. Kita bisa belajar salah satunya melalui Elia. Apa yang ada dalam hidupnya, apa yang dia lakukan, sehingga sungguh-sungguh bisa dipakai oleh Tuhan, saudara, untuk menjadi alatnya, untuk membawa bangsanya bertobat, sadar, terima keselamatan, dan sungguh-sungguh diselamatkan. Satu bangsa diselamatkan. Amin, saudara. Saya percaya luar biasa. Ya, luas sekali kalau dipelajari. Oh, itu yang dibangun ya, saudara. Besok seperti itu. Yang gambaran Elia yang mana ya, saudara? Karena ini yang di sana, ini foto yang di sana, saudara. Ini di sana tempatnya seperti ini. Ini loh, saudara, Elia. Ini nabi-nabi Baal, maksudnya gitu, saudara. Mulai dihabisin semua, 450 nabi Baal. Tapi yang gambarkan ceritanya adalah ini, saudara. Ya, itu luar biasa. Sekarang juga sedang dibangun. Tapi nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Tepuk tangannya untuk Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Ya, jadi saya percaya besok kalau itu sudah jadi, orang kalau ke sana bukan hanya lihat. Kalau hanya lihat gini ya biasa saja, saudara, betul gak? Hanya lihat bangunan biasa. Tapi kalau sudah jadi, supaya orang itu menyadari dibangun tempat itu, saudara, adalah untuk satu pengajaran yang luar biasa. Orang datang di sana, orang akan sadar ada hal yang luar biasa yang bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, seperti Elia itu, saudara, dia lakukan A, B, C, D pelajarannya, sehingga sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Selamatkan bangsanya. Dia orang biasa, tapi doa sungguh-sungguh, hanya ngalami mujizat sungguh-sungguh, hanya dipakai Tuhan sungguh-sungguh, dan ngalami sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Siapa yang mau dipakai Tuhan seperti Elia, angkat tangan. Dipakai untuk selamatkan. Kalau kita bangsa kita tercinta Indonesia, bahkan setelah itu jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin, saudara. Siapa percaya saudara bisa dipakai Tuhan juga selain untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa, angkat tangan. Ya, dikirim ke bangsa-bangsa. Ada yang mau dikirim ke Iran? Jangan salah loh, saudara. Di Iran kalau saudara lihat media, jutaan orang sedang dijamah oleh Tuhan. Saudara bisa lihat di media banyak, saudara. Orang Tuhan itu punya caranya sendiri. Orang kalau diinjili oleh manusia nggak bisa. Tuhan sendiri yang datang itu, saudara. Ceritanya banyak sekali orang didatangi Tuhan sendiri dalam kemuliaannya, saudara. Sadar atau tidak, jamah oleh Tuhan. Seperti
Paulus, ya Rasul Paulus, saudara. Saulus, dia nggak mungkin diinjili manusia. Benci keras, saudara. Bisanya diinjili Tuhan sendiri. Didatangi Tuhan sendiri, saudara. Lihat kemuliaan Tuhan. Jatuh tersungkur, disadarkan oleh Tuhan. Akhirnya ya sadar, akhirnya kena Yesus. Akhirnya hidupnya diubah. Dari orang yang penuh dengan kebencian, dari orang yang penuh dengan kasih, dari orang yang membantai orang percaya, sekarang menjadi orang yang membuat orang tidak percaya jadi percaya. Orang yang jauh mendekat pada Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan tahu caranya. Saya percaya, ya, ini sungguh-sungguh hari-hari akhir yang terus kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan sekali lagi, lawatan itu makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Kalau 2000 tahun yang lalu begitu, wah, satu kali 3000, artinya ribuan. Tapi terus kalau saudara lihat, bergerak terus sampai Makedonia, sampai Yunani, sampai Eropa. Mungkin begitu gerakan, satu gerakan bisa puluhan ribu. Sampai Amerika, Azusa Street bisa ratusan ribu. Sampai Nigeria, jutaan, saudara. Sampai Indonesia. Lebih ini cuma jutaan kok di sana. Lebih makin besar kok. Betul, saudara. Minimal puluhan juta itu minimal, saudara. Bagi Allah nggak ada mustahil, dan sejarah itu sudah nyata pasti. Memang semua sebelum terjadi mana mungkin, betul nggak, saudara? Semua 2000 tahun yang lalu kalau saudara ikut zaman itu, mana mungkin bisa terjadi. Maka tidak semua orang bisa percaya. Waktu Yesus berkata seperti itu, ada 500 orang lebih. Tapi yang berani percaya cuma 120. Tunggu di Yerusalem. Janji daripada Bapa. Yang lain dengar tapi nggak percaya. Tapi yang percaya, yang mau diperlengkapi, yang mau disiapkan, yang mau dipakai, akhirnya sungguh-sungguh ngalami dilawat Tuhan, diperlengkapi Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Oh, saudara menjadi pengukir sejarah, melahirkan gereja Tuhan. Saya percaya juga akan kita nanti tiba-tiba melihat sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Sekarang harus bisa melihat dengan mata iman, mata roh, saudara. Apa yang saudara kita bisa lihat dengan mata roh, nanti satu kali akan menjadi kenyataan, saudara. Amin, amin. Iya, saya rasa tergerak kita belajar sedikit dari Elia. Ya, bisa dipakai Tuhan luar biasa. Yang sederhana aja temanya. Apa, saudara? Bisa dipakai Tuhan luar biasa. Sekali lagi apa, saudara? Bisa dipakai Tuhan luar biasa. Siapa yang percaya? Saudara bisa dipakai Tuhan luar biasa. Katakan, aku percaya Tuhan. Kau bisa pakai hidupku luar biasa. Katakan sebelah kanan kiri, engkau bisa dipakai Tuhan luar biasa. Amin, saudara. Iya, saya percaya, saudara. Ya, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita renungkan. Ya, kita itu perlu diingatkan terus, perlu dibangkitkan terus, sampai nanti menjadi kegerakan yang otomatis makin besar, makin besar, makin besar, saudara. Iya, saya percaya itu luar biasa. Yang pertama ya, saudara, kita harus berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Saya ulangi dulu ya, kita ya harus berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Katakan bersama, 1, 2, 3. Berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Sekali lagi, berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Sekali lagi, berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Tuhan itu punya panggilan bagi setiap orang. Kita harus ngerti panggilan Tuhan, saudara. Lalu kita harus berjalan dalam panggilan Tuhan. Tuhan punya panggilan bagi saya, bagi setiap saudara. Tuhan punya tujuan untuk hidup kita, saudara. Kita harus mengerti panggilan Tuhan. Kita harus berjalan dalam panggilan Tuhan. Barulah kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau kita nggak ngerti panggilan Tuhan, kita tidak berjalan dalam panggilan Tuhan, dalam rencana Tuhan, ya bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan? Betul nggak? Kita harus ngerti Tuhan mau pakai kita apa, saudara. Kita harus mengerti Tuhan nyuruh kita apa, saudara.
barulah kita bisa berjalan dalam panggilan Tuhan. Barulah kita bisa melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Barulah kita bisa dipakai oleh Tuhan. Barulah kita mengalami kedahsyatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali lagi harus mengerti, saudara, ya, berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Saya akan baca, saudara, kita banyak share-nya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan seterusnya. Dari kisah ini kita akan belajar, kita harus mengerti, ya, berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Ya, 1 Raja-Raja 17 ayat ke-1 mulai. Lalu berkatalah Elia orang Tisbeh dari Tisbeh Gilead kepada Ahab. Saudara tangkap dulu ya. Elia berkata pada siapa? Berkata pada Ahab, saudara. Elia berkata pada siapa? Ahab itu siapa? Raja loh, saudara. Itu waktu rajanya. Ya, dia berkata pada Ahab, dia berkata pada rajanya. Apa yang dia katakan? Demi Tuhan yang hidup. Saudara, ini namanya Tuhan dulu. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Nah, lihat, dia itu melayani Tuhan. Apa yang disuruh oleh Tuhan, itu yang dia kerjakan. Betul, saudara? Ya, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan. Jadi dia sedang menyampaikan bukan perkataannya. Dia melayani Tuhan. Dia sedang menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan. Oh, pada Ahab, dia suruhan Tuhan. Dia disuruh oleh Tuhan, sampaikan demi nama Tuhan. Ini Tuhan, aku katakan tidak akan ada hujan sebelum nanti aku katakan lagi. Karena Tuhan, kalau nanti mau ada hujan, Tuhan akan nyuruh lagi Elia ngatakan ini waktunya hujan turun. Tapi saat itu dia sedang menyampaikan amanat Tuhan kepada Ahab, saudara. Dia berjalan, saudara, dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Kalau saudara perhatikan, dia menjadi nabi, betul saudara. Dia tahu panggilan hidupnya apa? Jadi nabi, saudara. Betul? Setiap orang beda-beda. Ada yang dipanggil jadi nabi seperti Elia. Ada yang dipanggil jadi raja seperti Daud, saudara, betul ya. Ada yang dipanggil jadi pejabat tinggi seperti Daniel, saudara ya. Setiap orang punya panggilannya masing-masing, saudara. Dipakai masing-masing. Lah, saudara tahu dulu Elia, dia tahu panggilannya. Dia menempatkan diri jadi nabinya Tuhan. Dipakai Tuhan sebagai nabi, saudara. Lalu dalam hidupnya dia kata aku jadi pelayan Tuhan. Dia melakukan yang Tuhan katakan. Dia ke satu tempat yang Tuhan tunjukkan. Dia disuruh oleh Tuhan datang pada Ahab. Dia berjalan pada Ahab. Bukan karena dia ingin ketemu Ahab. Bukan dia mau ngancam Ahab. Tidak. Dia hanya jalankan tugasnya Tuhan. Dia bertindak sebagai panggilannya seorang nabi. Dia lakukan tugasnya sebagai seorang nabi, saudara. Ayat kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ya, pergilah dari sini, berjalan kemana, saudara? Ke timur dan sembunyilah ya di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, ini yang kedua, sama, saudara. Pertama, saya ulangi ya. Dia menempatkan diri jadi nabi sesuai dengan panggilannya. Lalu dia datang pada Ahab, rajanya, untuk menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Itu dilakukan sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan perintahnya Tuhan yang dia lakukan. Setelah itu Tuhan bicara lagi. Sekarang pergilah kemana? Setelah itu tadi apa? Pergilah kemana, saudara? Ya, ke timur, saudara. Disuruh apa? Sembunyi, saudara. Wah, bukan kalau disertai Tuhan langsung, wah, pasti tidak usah sembunyi. Ngapain sembunyi? Wah, aku disuruh Tuhan. Gak tentu. Apa yang Tuhan katakan saja lakukan. Apa yang Tuhan ya beritakan gitu. Tuhan punya caranya itu, wah, ajaib, unik, saudara. Tapi yang pasti tahu ya tempat kita, panggilan kita, jalankan. Tuhan suruh ke timur, ya ke timur. Jangan sampai ke barat. Kalau saudara disuruh ke timur, saudara ke barat,
nggak ada penyertaan Tuhan, nggak ada berkat Tuhan, betul? Disuruh ke timur, saudara kata di sini, saudara ya, dan sembunyi di tepi sungai apa? Kerit. Jadi dia dikatakan itu sebelah timur, di situ ada sungai Kerit, ya di sebelah timur sungai Yordan, bukan di sungai Yordannya. Saat itu kemarau panjang, mau tidak ada air, harusnya mestinya cari sungai besar. Kalau sungai kecil sudah kering, masih ada minum sungai besar. Tapi Tuhan ngomongnya tidak, jangan ke sungai Yordan, ke sungai Kerit, saudara. Betul saudara, sebelah timur saudara. Oh kadang-kadang kita dengar suara Tuhan itu kadang-kadang kok enggak cocok ya, kok enggak masuk akal ya. Harusnya kan yang besar atau sungai besar toh. Ya kita enggak ngerti, tapi saya yakin 100% Tuhan itu sudah punya tujuan. Mungkin kalau menurut saya. Tadi kan kata sembunyilah di sungai Kerit, betul enggak? Mungkin kalau ke sungai Yordan, itu waktu Ahab tuh marah saudara. Ini Elia sedang dicari-cari untuk dibunuh. Mungkin kalau di sungai Yordan mudah dicari, mudah ditangkap, mudah dibantai saudara. Jadi nurut saja. Panggilan Tuhan itu kemana, disuruh kemana, ikut saja. Di situ, saudara, sudah Tuhan tahu, di situ aman. Nggak akan tahu, tentaranya tidak akan tahu. Namanya kalau di sungai ya umumnya di sungai yang besar. Ya enggak, ini karena kemarau, saudara. Nah, Tuhan itu luar biasa sekali. Kita akan terus dulu ya, saudara ya, supaya kita tangkap satu pelajaran. Dia berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Engkau akan dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi dikatakan di sana sembunyi, engkau akan dapat minum di mana? Sungai Kerit. Sekalipun sungai Kerit tetap bisa memberikan minum, sekalipun itu sungai yang kecil. Betul saudara? Lalu Tuhan berkata lagi, nanti burung gagak akan aku utus untuk memberi makan engkau. Gak masuk akal semua. Burung gagak itu burung yang rakus. Betul saudara? Burung yang apa saudara? Rakus, bahasanya wong Solo, celutak gitu saudara. Rakus saudara. Wah kok dititipi saudara, betul gak saudara? Mestinya ya kalau itu wah suruh apalah. Mungkinlah yang memang tidak makan roti gitu saudara. Makanya rumput gak mau, jadi dikasihkan. Ini burung yang rakus saudara. Janjinya pakai burung yang rakus. Sudah percaya saja dengan Tuhan. Tuhan suruh apa? Tuhan suruh di mana? Iya saja. Jangan kok gini kalau nggak masuk akal, nggak enak di sungai Kerit, enak di sungai Yordan kan gitu saudara. Betul nggak? Wah apalagi janjinya nanti burung gagak. Betul saudara ya? Ya, tapi dia taat saudara. Dia jalan saja sesuai dengan yang diingini Tuhan, sesuai dengan yang dikatakan Tuhan. Ayat 5, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Benar ya? Lalu dia pergi melakukan apa? Sesuai dengan firman Tuhan, panggilan Tuhan, kehendak Tuhan. Disuruh kemana, dia pergi. Disuruh melakukan apa, dia lakukan. Disuruh mengatakan apa, dia katakan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, sebelah timur sungai Yordan. Jadi seperti yang Tuhan katakan, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging padanya, dan ia minum dari sungai itu saudara. Kalau dia pergi ke lain tempat nggak ada burung gagak, burung gagaknya disuruh ke sungai Kerit. Kalau dia ke sungai Yordan nggak ada makanan saudara. Kelihatannya boleh lebih besar, kelihatannya lebih makmur, tapi sekali lagi berkat Tuhan itu sudah ditentukan kepada siapa, di mana. Tuh, saudara akan dapatkan penyertaan, saudara akan dapat perlindungan, saudara akan dapat pemeliharaan. Kalau saudara berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, kalau saudara berjalan sesuai dengan keputusan daripada Tuhan, di situ ada backup Tuhan, di situ ada perlindungan Tuhan, di situ ada jaminan Tuhan, di situ ada pemeliharaan yang pasti pagi dan petang. Enggak usah takut saudara, nanti burung gagak benar datang apa enggak loh. Kalau enggak datang gimana? Saya tidak mau puasa, pergi keluar nanti ditangkap sama tentara. Betul enggak saudara? Iya, mungkin kalau datang pertama, wah luar biasa ya, burung gagak bisa loh, disuruh ya bawa roti, saudara misalnya, bawa daging gitu saudara. Tapi juga terus berjalan sekalipun di sungai Kerit, sekalipun di keadaan yang tidak masuk akal,
Nggak usah takut, percaya saja. Ikuti Tuhan saja, yang penting. Nggak usah, ini datang, besok masih datang apa enggak ya? Burung gagak, nggak usah gitu saudara. Saudara mau bingungi, saudara mau bebeki, tetap Tuhan berkata pagi dan petang. Pagi dan petang, malam-malam nggak bisa tidur, besok pagi datang enggak, tetap nggak datang. Loh betul saudara, tetap nggak datang. Tapi besok paginya datang sendiri. Gak usah BBI, datang sendiri. Tuhan sudah berkata, siang-siang gak usah BBI, gak usah ketakutan terus. Nanti ya sore petang datang gak usah bingungi ya. Saudara khawatir gak ada gunanya. Tapi kalau sudah petang datang, sore mau gelap datang sendiri gagaknya. Asal kita berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Betul saudara, sampai jatuh saja tidak izin tergelitak. Yang berkenan itu kan berarti ya sesuai dengan panggilan Tuhan, betul enggak? Dia berkenan toh. Kalau dipanggil ya jadi apa ya? Jadi berdoa. Dipanggil itu, tadi maunya jadi WL. Itu tidak berkenan, saudara. Jadi pendoa ya pendoa. Loh ya toh saudara, betul gak saudara? Iya, situ saudara. Luar biasa, lanjutkan dulu saja saudara ya. 7. Dan sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Saudara, ternyata yang dulu dipakai oleh Tuhan, bukan berarti selamanya gak bisa kering. Tuhan itu bisa gak buat, tetap ada airnya, bisa gak? Bisa. Tapi Tuhan itu gak gitu. Hidup kita itu tidak diizinkan Tuhan. Dengar ya. Hidup kita, hidup saya, hidup saudara itu gak pernah diizinkan Tuhan mapan terus. Gak ada. Saya ulangi saudara ya. Tuhan itu gak pernah biarkan hidup kita itu mapan terus. Gak ada masalah. Sebab kalau mapan terus gak ada masalah, lupa Tuhan. Kalau mapan terus gak ada masalah, tidak cari Tuhan. Loh ya toh ya. Wah kadang-kadang dibuat gitu. Mau tidak mau cari Tuhan toh saudara. Betul gak? Itu hidup. Jadi waktu ada masalah pun gak usah takut. Loh ini dulu dipakai Tuhan loh. Sungai kering katanya Tuhan suruh aku di sini loh. Ini airnya minum dari sini loh. Sekarang kok habis. Sekarang kok entek. Kalau sampai diizinkan Tuhan itu habis. Tuhan sedang sediakan yang baru. Yang lebih baik lagi. Yang lebih dahsyat lagi. Asal berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Betul, habis tidak apa-apa. Hidup kita jangan tergantung sungai Kerit atau sungai Yordan. Hidup kita tergantung Tuhan. Yang memanggil kita, yang memakai kita, yang mengembalakan kita, yang akan memelihara, yang akan menjaga dan pakai hidup kita. Itu luar biasa sekali saudara. Dikatakan di sini saudara, tapi sudah berapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Makalah Tuhan beda. Datang firman Tuhan pada Elia. Dengar ya, Tuhan ngomong lagi. Bersiaplah, pergilah ke Safat yang termasuk daerah Sidon. Disuruh kemana saudara? Sarfat, daerah Sidon. Dan diamlah di sana, pindah sekarang. Tidak di sungai Kerit, tapi di Sarfat saudara. Ini daerah, ini bukan daerah orang Yahudi. Itu Ahab gak akan menjangkau ke sana saudara. Iya, lalu ketahuilah aku telah memerintahkan. Jadi Tuhan sudah menyiapkan juga. Tuhan perintahkan seorang apa? Ya, istri bendara. Seorang apa? Istri konglomerat. Seorang janda. Janda zaman dulu itu kalau ditulis seringkali gambarkan dia sendiri untuk hidupnya sendiri berat. Zaman dulu gitu saudara. Iya. Jadi dikatakan Tuhan sudah perintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Sekali lagi masuk akal gak masuk akal jalan saja. Dalam tuntunan Tuhan, dalam perkataan Tuhan. Ini habis ya biar. Tuhan masih punya cara yang lain lagi. Kalau ini dibiarkan habis, Tuhan sediakan yang baru, yang lebih baik. Nyatanya dibukakan saudara. Yang lebih baik. Tapi yang lebih baik kalau dengan janda miskin. Janda miskin atau kaya ini? Miskin saudara. Sekali lagi jangan tergantung apapun siapapun. Gantung Tuhan saja. Saya lanjutkan dulu aja ya. Ya, ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Dia ikut Tuhan tahu saudara. Betul enggak?
apa yang Tuhan katakan. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, sampai pintu gerbang, jadi belum sampai masuk ya. Tampaklah di sana seorang janda sedang apa? Mengumpulkan kayu api. Jadi mengumpulkan kayu api artinya dia tidak punya. Itu bukan orang kaya. Kalau orang kaya sudah punya banyak di rumahnya, betul enggak saudara? Dia ini sedang berusaha cari kayu api, saudara, di jalan-jalan di luar kota ini, saudara. Karena itu baru dekat pintu gerbang. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Dia minta sedikit air pada janda ini, saudara, karena dia sudah berjalan jauh supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambilkan juga bagiku sepotong roti. Jadi pertama dia minta air. Ya, janda ini memberi air. Kalau air punya enggak? Ya masih punya, saudara. Untuk minum saja itu waktu. Betul enggak, saudara? Masih diberikan. Tapi sekarang minta sepotong roti, saudara. Karena belum makan, saudara. Karena butuh makan, saudara. Elia itu kan manusia biasa. Betul enggak, saudara? Perlu makan enggak? Ini kan pergi ke tempat jauh, saudara. Sudah haus, sudah lapar, butuh makan. Kalau enggak minum, enggak makan terus, dia enggak bisa menjalankan tugasnya Tuhan. Betul enggak? Perlu ada orang yang diutus, ada gagak yang diutus untuk memberikan makan. Tapi juga sekarang ada orang yang diutus oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan makan supaya terus bisa dipakai Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan terus jalan, saudara. Iya, di sini katakan ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan, ya Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Ternyata ya dia roti sedikit pun tidak punya. Saya ulangi, ternyata dia roti sedikit pun tidak punya. Di sini siapa yang di rumah saudara makanan sedikit pun gak ada, beras sedikit pun, pokok makanan lah gitu, tidak ada. Seringkali masih ada atau kadang-kadang di lodong atau di mana gitu, saudara. Tapi perempuan ini berkata, aku sedikit pun tidak punya. Betul, saudara? Jadi kaya atau miskin? Menurut saya sangat amat miskin sekali, saudara. Loh, ini ada lagi loh, saudara. Tuhan berkata, aku akan pelihara engkau. Ya perintahkan janda Sarfat. Tapi kok miskin? Dia sendiri gak punya makan lah. Terus gimana? Orang yang tidak punya makan mau dipakai Tuhan beri makan. Nanti tapi gak ada mustahil bagi Tuhan, saudara. Ya lanjutkan dulu ya, saudara. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu, ya hidup sungguh aku roti tidak ada padaku sedikit pun kecuali segenggam dalam tempayan, segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya mau tanya ibu-ibu, ada enggak yang jualan roti di sini? Yang buat roti ada toh? Kalau segenggam tepung itu jadi berapa roti? Loh, ini supaya kita bayangkan toh, saudara. Segenggam tepung itu jadi berapa roti? Cuma jualan. Sehingga roti ada enggak sini? Yang pernah lah buat roti ada enggak? Masa ibu itu ada. Kalau segenggam itu jadi berapa ya? Ya satu roti katanya. Sekarang mau buat makan 2 orang, ibu dan anak. Dia hanya punya segenggam tepung, sedikit minyak. Dia berkata, maka aku cari kayu bakar supaya aku bisa ini buat rotinya. Tadi kan dia sedang cari roti bakar, toh, saudara. Diminta roti, nggak punyanya cuma itu. Segenggam tepung, saudara, dalam buli-buli, saudara. Dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang, ya, dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, setiap orang separuh roti, gitu, saudara. Artinya kan satu aja nggak cukup toh. Artinya separuh toh. Tadi segenggam cuma jadi 1 toh, saudara. Dikatakan seperti itu. Ya, dikatakan bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Sudah tidak punya makan. Loh, kok suruh melihara? Saudara bayangkan dulu ya. Betul ya? Dia dikirim bukan ke
istri bendara gitu saudara. Dia dikirim bukan istri konglomerat gitu saudara. Janda yang dia sendiri gak bisa makan, ya sudah hampir mati karena kehabisan. Kok dikirim untuk melihara dia? Banyak hal yang tidak masuk akal. Banyak hal yang kadang-kadang kita nggak bisa mengerti. Karena kita belum tahu apa yang mau dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tahu, tak kirim dengan janda itu. Kalau kirim janda kaya, belum tentu loh. Nek janda kayanya ngudil dan bin bedit. Kaya nggak mau toh dipakai Tuhan. Ini Tuhan ngomong, aku perintahkan janda untuk aku pakai toh melihara engkau toh. Betul nggak saudara? Yang penting punya hati janda itu. Diminta minum ya kasih. Diminta roti mungkin kalau dia punya kasih. Hanya dia punya, bilang aku nggak punya kok. Ya betul nggak? Hanya itu saja. Saudara, tapi luar biasa sekali. Hiduplah dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Karena dalam panggilan dan tuntunan Tuhan ada penyertaan Tuhan, ada backup Tuhan, ada berkat Tuhan. Dan kita akan berguna, bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan akhirnya selamatkan bangsa ini. Amin. Saya lanjutkan ya, ayat 13. Tetapi Elia berkata padanya, ya saudara, apa berkatanya? Ya sudah, kalau kamu cuma punya itu saja, ya sudah, ya nanti pulang makan ya, doa ya, tak doa no, supaya besok ada orang yang kasihan dengan kamu, masih mau kasih satu roti lagi, tambah satu lagi gitu. Enggak saudara. Tetapi Elia berkata padanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Suruh pulang, suruh seperti yang dia katakan, saudara. Ya, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Jangan bagimu dulu, bagiku dulu. Satu bundar yang kecil tidak apa, karena nanti masih ada sisanya, saudara. Aku dulu dikatakan di situ, saudara. Ya, kemudian barulah buat. Ya, kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini hamba Tuhan yang baik atau hamba Tuhan yang jahat? Saya mau tanya Tuhan. Saya mau tanya Tuhan sama saudara. Ini hamba Tuhan yang jahat atau baik? Kalau ada gitu ya, orang sedang sudah habis-habisan. Kayak no aku dulu gitu saudara. Betul gak saudara? Kadang-kadang banyak hal kita itu nggak ngerti. Tuhan itu punya cara. Jadi dia berkata seperti itu karena apa? Maksudnya Elia, Tuhan nomor satu. Karena dia itu mau dipakai Tuhan. Kalau nggak ada makan minum kan nggak bisa. Betul nggak? Dia bisa jalankan tugas. Harus ada makan dan minum, baru dia bisa jalankan tugasnya Tuhan. Jadi, ya kebutuhan Tuhan untuk melihara. Elia itu dulu. Kalau dibuat mudah, nomor satu kan Tuhan dulu. Nanti baru kamu. Seringkali kita itu terbalik. Sudah betul gak? Kalau kita nyuruh seperti itu, wah ini dirampok macam-macam gitu. Terbalik-balik. Betul? Bagaimana untuk jandanya sendiri? Bisa ngalami, merubah kekurangan jadi kelimpahan. Caranya gimana? Diirit-irit. Jadi segitu tuh padang satu hari satu cuil gitu. Satu hari satu cuil gitu. Gimana caranya? Janda itu dari kekurangan sudah mau mati. Tapi malah jadi kelimpahan, gak habis-habis. Gimana caranya? Gimana caranya? Sekarang tak balik langsung saudara yang sedang kekurangan. Utangnya sing akeh. Bukan uangnya yang oke, sing oke utangi, sing oke tukang pelecete yang ngejar-ngejar terus, apalagi sing kena pinjol. Kapan kita belajar janda Nabi, betul gak saudara? Kan dia ngalami juga toh. Ini yang bersama. Caranya keluar dari krisis gimana? Caranya keluar dari kekurangan bagaimana? Caranya keluar dari kelaparan bagaimana? Kita itu jangan tercemar oleh cara dunia. Cara dunia memang untuk dunia benar, matematika. Betul gak? 5 tambah 2 ya 7.
Tapi dalam Tuhan itu beda. 5 tambah 2 bisa belasan ribu. Betul? Cara dunia kita hemat setengah mati. Bukan setengah mati ya. Mati-matian gitu saja saudara. Malah kekurangan. Tapi saat kita mau dipakai Tuhan. Malah kelimpahan. Saudara lihat. Janda ini. Apa yang harus dilakukan? Supaya dia bisa keluar dari kekurangannya. Keluar dari kemiskinannya. Keluar dari kelaparannya. Betul? Lah sekarang apa ya? Ya dia berani melangkah toh, berikan. Lah sekarang ganti sebagai hamba Tuhan. Supaya Elia bisa nolong janda itu. Apa yang harus dilakukan? Nah ini saya ajak mikir, ini belajar. Supaya Elia bisa nolong janda yang sedang kelaparan. Habis-habisan. Tinggal untuk makan 1 kali sudah habis. Nggak bisa makan lagi. Utang ya wes ora dipercaya. Loh betul saudara, betul gak? Di mana-mana ya gak ada yang percaya dengan dia. Nggak bisa lagi. Caranya Elia hamba Tuhan nolong dia, caranya gimana? Loh betul saudara. Kita itu harus percaya dengan Tuhan lebih dari yang katanya fakta. Fakta itu betul, tapi itu hukum alam saja. Dalam Tuhan itu melampaui hukum alam. Kalau Elia nggak tega ngomong, mati tetap janda itu. Betul? Nanti kalau aku ngomong, orang berkata ini nabi palsu. Masuk nabi, lihat janda seperti itu nggak kasihan. Malah diminta supaya untuk dia rotinya. Ini nabi nggak kena. Nabi yang rampok. Rotinya janda, sudah nggak punya, masih dirampok lagi. Saya ajak saudara coba ya berpikir. Zaman sekarang akan sama kok. Hamba Tuhan itu dihadapkan seperti Elia. Ayo mau ngomong apa? Kita ngomong untuk nabur, kita ngomong untuk Tuhan, orang akan nyerang, betul? Betul? Itu kehidupan. Tapi saya ajak saudara lihat. Cara yang Tuhan pakai. Yang melampaui matematika. Saudara. Yang akhirnya merubah. Kekurangan jadi kelimpahan. Habis-habisan harusnya mati. Tapi terus mujizat jalan. Percayalah pada Tuhan lebih daripada. Kita harus kerja keras supaya dapat. Kita harus kerja pandai supaya dapat lebih. Tapi itu saja orang dunia tetap terbatas. Kita harus bekerja dengan anugerah. Dengan berkat. Dengan kasih karunia. Harusnya enggak ada, jadi ada. Harusnya enggak cukup, jadi cukup. Harusnya enggak mungkin, jadi mungkin. Ini fakta. Tapi sekali lagi untuk Elianya, kembali untuk dia. Dia harus tetap berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Tuhan berkata, ajari, persembahkan dulu. Ya toh, itu Elia kan berkata, dia ngomong itu loh, Tuhan yang berkata loh, berikan dulu. Nanti kau akan mengalami sesuatu, justru engkau tidak mati. Elia harus berani ngajari apa yang Tuhan ajarkan. Sekalipun ada risiko, betul toh, termasuk jandanya itu. Kalau wah perasaannya buruk, kamu itu nabi apa itu nabi palsu, anakku gimana, tidak bisa makan macam-macam. Tapi sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi Tuhan, harus berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Harus melakukan yang dikatakan Tuhan. Harus pergi ke tempat yang Tuhan inginkan dia pergi. Harus melakukan lakukan sesuatu yang Tuhan ingin dia lakukan. Saya lanjutkan ini dulu saudara. Sebab beginilah firman Tuhan, ya, katakan ayat 14, Elia berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah. Jadi bukan kata dia loh saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Lalu Elia berkata, kalau kau berani lakukan ini, Tuhan yang berkata, betul lah? Tuhan sudah berkata, kalau kau berani lakukan seperti ini,
Tepungnya nggak bisa habis-habis. Minyaknya nggak bisa habis. Sampai besok sudah nggak kemarau lagi. Bukan keinginannya Elia, jangan salah. Tidak boleh keinginan Elia. Tapi karena keinginan Tuhan. Tapi karena kata Tuhan. Tapi karena perintah Tuhan. Untuk itu pasti Elia harus belajar hidup terus. Berjalan dalam panggilan. Ngerti panggilan? Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Betul nggak? Sehingga nggak ngawur. Sungguh-sungguh yang dikatakan Tuhan, yang dia katakan. Sungguh-sungguh yang disuruh Tuhan ke tempat itu dia datang. Sungguh-sungguh yang disuruh Tuhan yang dia lakukan. Ini luar biasa sekali saudara. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya, yang dikatakan Elia, tapi itu pesan Tuhan, perkataan Tuhan. Saudara, ya luar biasa wanita ini berani melangkah dengan iman. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan ya beberapa waktu lamanya. Dapat makan, dapat makan, dapat makan, dapat makan, dapat makan, dapat makan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya. Diucapkan siapa? Diucapkan siapa? Mulutnya Elia, tapi perkataan Tuhan, perkataannya. Betul? Itu perkataan Tuhan yang diucapkan melalui mulutnya Elia. Betul saudara? Dengan perantaraan Elia. Jadi perkataan Tuhan, tapi pakai Elia. Dari sini, saya ajak saudara tangkap satu dulu ya. Satu pelajaran dulu. Ayo belajar ngerti. Panggilanmu apa? Sekali lagi ya. Setiap orang panggilannya sendiri-sendiri. Saya dulu. Saya ngerti panggilan saya. Dulu saya merintis jadi pengusaha. Betul nggak? Tapi Tuhan panggil saya jadi gembala sidang. Keluarga Allah. Betul nggak saudara? Saya ngerti. Harus ngerti. Kalau saya nggak ngerti panggilan saya. Ya saya masih pengusaha. Betul nggak? Tapi tidak semua orang dipanggil jadi gembala sidang seperti saya loh. Tiap orang dipanggil masing-masing. Ada yang jadi staf gembala. Ada yang staf full time di sekretariat. Ada orang dipanggil jadi pendoa. Betul saudara? Ada dipanggil jadi pemuji, pemusik. Betul? Ada yang dipanggil jadi SGD. Ada yang dipanggil jadi fotografer. Seperti yang sedang moto saya itu saudara. Kameramen gitu saudara. Setiap orang dipanggil masing-masing. Ada yang dipanggil sebagai dokter. Ada yang dipanggil sebagai guru, ada yang dipanggil jadi karyawan, ada yang dipanggil jadi pengusaha, ada yang dipanggil jadi pejabat, ada yang dipanggil jadi profesional, budayawan. Saudara ngerti panggilan Tuhan, saudara ditaruh di mana? Ini dokter Kaleb itu harus ngerti, sudah ngerti dia. Panggilannya jadi dokter. Tuh, betul saudara. Sekali lagi ya, saudara ngerti panggilan saudara. Kalau belum ngerti, tidak apa-apa. Awalnya kok saudara. Tapi berusaha mendekat pada Tuhan. Berusaha apa? Buka hati. Caranya, saudara gini. Saudara jangan nentukan dulu. Kalau sudah nentukan ya Tuhan. Mau ngomong pun sudah saudara gak bisa dengar. Atau ngomong pun kadang-kadang gak dipercaya oleh saudara. Kalau saudara mau berjalan hebat. Seperti dia kataan Tuhan. Kau ingin hidupku itu jadi apa? Kau ingin pakai aku jadi apa? Nah gitu. Kalau saudara sudah nentukan. Pokok besok aku harus jadi dokter gigi. Nyabut giginya orang. Tidak apa-apa gitu. Kalau saudara sudah tetapkan ya Tuhan seringkali gak bicara. Karena itu sudah keputusan toh. Betul gak? Kalau mau berjalan seperti Elia. Saudara siap. Aku mau berjalan dalam panggilan Tuhan. Dalam keinginan Tuhan. Dalam tujuan Tuhan. Sesuai dengan hatinya Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Baru nanti saudara. Ya dari hari ke hari lama-lama saudara bisa ngerti. Pertama bisa mengerti dari hati nurani saudara. Nanti Tuhan akan terus. Kedua bisa ngerti nanti dari perjalanan. Seringkali Tuhan tuntun. Seringkali Tuhan buka. Belum ngerti pertama enggak masalah. Saya juga tidak langsung ngerti toh. Betul enggak? Sampai satu hari saya tahu. Tuhan panggil saya jadi gembala sidang. Setelah saya tahu ya sudah. Tinggal saya akhirnya taat toh. Dulu daging saya juga berontak. Enggak mau. Tapi karena Tuhan yang nyuruh. Dan Tuhan ingatkan, kalau engkau enggak mau, engkau orang tidak tahu diri.
Dulu kamu pemuda yang sudah hancur, rusak, gak punya masa depan. Tuhan sudah tolong, gak bisa sembuh karena Tuhan. Gak punya rambut karena Tuhan. Ya toh, gak bisa bangun keluarga karena Tuhan. Gak punya perusahaan karena Tuhan. Perusahaanmu bisa maju karena Tuhan. Ya, maka saya melangkah. Dan setelah saya melangkah, jadi gembala sidang keluarga lah. Saya tahu tugas saya. Ya, ini ngembalakan jemaat keluarga Allah. Bukan keliaran di mana-mana, jemaatnya nggak diperhatikan gitu, saudara. Karena ada toh orang pergi terus nggak pulang-pulang, jarang pulang malahan, yang nggak bisa maju-maju. Gereja yang dipercayakan nggak diperjuangkan sungguh-sungguh, ya atau ya. Kalau saya pergi terus 3 bulan sekali baru khotbah sekali gitu, saudara. Tahu, saya nggak akan terpengaruh oleh penginjil. Ada penginjil kalau datang dia akan bicara sesuai dengan penginjil. Jangan maunya di kota tok. Ayo neng desa nek gelem lah gitu. Ayo puncak-puncak itu. Panggilannya beda-beda. Ada orang dipanggil gembala sidang, ada orang dipanggil jadi penginjil, ada orang dipanggil jadi guru, ngajar di STT, betul enggak? Ada orang dipanggil jadi gembala, ada orang dipanggil jadi nabi, kenabian, betul? Setiap orang dipanggil musik. Saya enggak mau terpengaruh. Orang mau ngomong ABCD, bahkan kadang-kadang menuduh, nggak mau keluar, nggak mau macam-macam, terserah. Tapi saya mau berjalan dalam panggilan Tuhan, bertanggung jawab dalam panggilan Tuhan. Saya ya berjuang seperti talenta yang dipercayakan, saya kembangkan. Karena nanti Tuhan akan tanya saya, gimana dengan gereja yang aku percayakan padamu, betul nggak? Bukan bagaimana dengan gereja yang aku percayakan pada orang lain. Bukan. Kita selesaikan tugas kita. Lalu kita membantu yang lain. Saudara tahu semua. Kalau saudara dipanggil di dunia pendidikan, ya bertekun di situ. Kalau saudara dipanggil di dunia ya kesehatan, tekunlah di situ. Kalau saudara dipanggil Tuhan di dunia pemerintahan, masuklah di situ. Karena apa? Di mana-mana perlu Tuhan. Di gereja perlu hamba Tuhan. Betul ya saudara? Di pabrik-pabrik perlu anak-anak Tuhan yang jadi terang. Di pabrik-pabrik perlu pengusaha yang dipakai Tuhan jadi terang. Perlu karyawan-karyawan yang dipakai oleh Tuhan di pabrik itu untuk bawa terang, bawa selamat. Di dunia kesehatan perlu ada anak-anak Tuhan yang jadi terang. Dunia kesehatan, dunia pemerintahan. Betul ya? Dimanapun berada. Saya ajak sekali lagi belajar cari panggilan Tuhan. Kalau saudara belajar cari, saudara akan lihat ya, penyertaan Tuhan itu pasti. Elia itu dimanapun disertai. Saudara baca semua ya, betul enggak? Disertai, ngomong dengan Ahab saja disertai. Dia tetap aman, padahal itu ancaman. Yang dia sembunyi dicari Ahab, nggak bisa ketemu. Dia di sungai Kerit, ya terpelihara. Dijanjikan lewat burung gagak, tetap saja terjadi. Janda Sarfat juga bisa dipakai. Selalu. Saya rasakan gereja kita, saya pribadi itu seperti itu. Karena saya selalu belajar, berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Saya nggak usah ngulang-ngulang terus, saudara semua sudah apa. Hanya yang Tuhan katakan, yang saya perjuangkan di gereja ini. Yang Tuhan tidak nyuruh, saya nggak mau. Dan nggak berani. Memang nggak bisa kok. Betul gak? Memang gak punya kemampuan kok. Jangan nekat, jangan ambisi pribadi. Tapi kalau sudah Tuhan nyuruh, sulit ya jalan saja. Tuhan bisa membuat yang sulit jadi tidak sulit. Sekalipun gak punya kemampuan, jalan saja. Tuhan yang bisa memberikan kemampuan. Waktu saya dipanggil, saya cari gantinya pendeta yang lain pengalaman, kan Tuhan berkata, kalau aku tidak panggil seorang untuk gembalakan keluarga lah, gak akan bisa. Kamu yang sudah aku panggil, kalau kamu mau, aku beri kemampuan. Aku menyertai. Tahu panggilan. Betul. Termasuk saudara ditempatkan di gereja mana. Tahan diri, gak usah bingung dengan ABCD. Semua gereja ada plus minus ya. Loh, betul gak saudara? Yang penting duduk di sini. Jadi pendoa. Ayo, jadilah pendoa yang berguna bagi gereja ini. Petugas PW, jadilah petugas PW yang ditempatkan di keluarga Allah, yang berguna bagi gereja Tuhan, keluarga Allah. Jadi asal, jadi guru pengajar, jadi
bagian administrasi, jadi bagian media. Tempatkanlah dirimu sesuai dengan panggilan dan tempat yang Tuhan tempatkan. Disinilah saudara berjuang pertama. Nanti saudara dipakai luar biasa. Gak usah iri, orang dipakai ABCD gak usah iri. Itu bagiannya dia, itu tugasnya dia. Pokok kalau kita tekun bagian kita akan dipercayai luar biasa untuk bagian kita. Jenis yang Tuhan percaya pada kita. Saya lihat seperti itu saudara. Ini kita dipercaya seperti ini. Ada juga gereja lain yang dipercayai. Ya tanah yang lebih besar dari kita pun juga ada. Untuk tugasnya dia sendiri. Ya ada yang buat museum. Jenis lain untuk panggilannya masing-masing. Itu saudara nanti akan punya jaminan. Kalau tahu di mana saudara dipanggil oleh Tuhan. Apa panggilan Tuhan? Benar saudara, semua. Sebab kalau kita nggak ngerti, kita bingung. Di sini masalah, lalu di situ masalah. Saya pernah cerita, saudara ingat nggak? Satu kali ada seorang datang saya, Pak saya mau konseling. Dulu saya orang full time, lalu keluar kerja. Saya pikir karena di full time masalah banyak. Orang teman-teman bukan nggak usah full time aja. Di pabrik ya sama saja pokok melayani Tuhan. Ya sudah, saya pikir benar. Saya ke pabrik, di pabrik masalahnya lebih banyak. Saya jadi bingung loginya, aku mau salah ninggalkan full time. Ganti saudara, kan dimanapun ada masalah toh. Lalu gimana Pak? Saya balik full time lagi. Saya jawabannya apa? Saudara ingat gak? Jangan keputusan. Duduk diam, dibagi Tuhan, tanya Tuhan. Tuhan ingin kau full time atau tidak? Titik. Yang dikatakan Tuhan, lakukan. Jadi. Yang dikatakan Tuhan, lakukan. Jadi. Yang dikatakan Tuhan, lakukan. Jadi. Betul saudara. Karena Tuhan itu pekerjaannya di mana-mana. Setiap orang di bagian masing-masing. Betul enggak? Setiap orang diberi tugas masing-masing. Supaya semua pekerjaan Tuhan ada yang ngerjakan. Supaya semua pekerjaan Tuhan jadi baik. Amin. Ya ingat ya, yang belum ngerti berusaha tanya Tuhan, minta Tuhan beritahu. Pasti nanti saudara tahu. Kalau saudara sudah tahu, perjuangan saudara terarah. Saudara akan teguh dalam tantangan. Dan apa yang saudara lakukan sudah disertai Tuhan. Disertai Tuhan. Disertai Tuhan. Ini terus sepanjang gereja kita sampai sekarang saudara bisa lihat. Kalau saudara sudah ikuti lama, saudara tahu semua. Semua pernyataan Tuhan luar biasa. Apalagi yang sekarang. Wah saya itu kagum-kagum. Penyertaan Tuhan luar biasa. Salah satunya ya saudara. Salah satunya. Saudara sudah dengar. Ini yang baru ya. Di sana 20 hektar lebih itu ya saudara. Wah pembangunan cepat sekali tuh saudara ya. Sudah seperti itu tiba-tiba. Nah lalu Tuhan juga sempat berikan tanah di Ring Road. Pernah dengar ya? Waktu beli ternyata nyambung gitu saudara. Hanya ada jembatan yang belum dibangun oleh pemerintah. Saudara tahu enggak? Tadi saya nengok sana. Jembatannya sedang dibangun. Artinya nanti bangunan kita selesai mau dipakai. Jembatannya juga sudah selesai. Jalannya sudah bisa dipakai sama. Betul. Nanti pintu gerbangnya jadi ring road. Penyertaan Tuhan itu hebat. Kita tidak terpikirkan Tuhan sendiri yang tata. Kita enggak ngapa-ngapa, Tuhan sendiri. Belajar. Itu akan mengalami kehidupan yang hebat. Orang dunia enggak bisa ngalami itu. Tapi kita anaknya Tuhan. Bisa. Melampaui. Kita akan dipakai jadi penuai. Kita akan diterangi dan jadi terang. Ya, yang pertama seperti dia. Berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Itu Elia. Saudara pelajari semua perjalanannya selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Yang kedua, itu ada. Itu saudara. Saudara lihat itu. Itu ya, nah ini saudara. Jalan di sana itu ini saudara, tinggi ini. Ini sedang dikasih itu banyak saudara. Nanti jembatannya ke sini. Tadi waktu saya pulang, wah sedang banyak truk-truk besar masuk di sana. Ini sedang dikerjakan saudara. Nanti sudah jadi,
berjalan. Loh, betul? Terus diteguhkan. Ini proyeknya Tuhan. Ini Tuhan yang turut campur. Ini ditata Tuhan. Ini dipakai oleh Tuhan. Saya kagum-kagum. Makin kenal. Makin terus belajar. Melekat pada Tuhan. Ikuti Tuhan saja. Jangan ambisi pribadi percuma. Tidak ada gunanya. Ambisi pribadi itu setengah mati. Loh betul kok. Kita harus berjuang sendiri. Betul gak? Kalau ini proyeknya Tuhan, kita hanya ikuti jalankan proyek Tuhan. Oh enggak bingung, Tuhan yang berkarya kok. Kita hanya jalankan saja kok. Amin. Itu nomor satu. Ayo katakan kanan kiri. Berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Sekali lagi. Berjalan dalam panggilan tuntunan. Siapa yang mau berjalan dalam panggilan tuntunan Tuhan? Berdiri. Kita mau berdoa pada Tuhan. Minta berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan tuntun saya ngerti panggilan. Tuhan tuntun saya berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya mau berdoa untuk setiap saudara mengerti panggilan saudara. Saudara juga terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tapi sekali lagi praktek ya saudara. Doa masing-masing. Doa itu kerja. Doa itu sedang berjuang. Tidak hanya saya doakan saudara. Saudara doa sendiri-sendiri. Mari kita berdoa. Ora lapasakara. Saudara doa. Percaya saya saudara. Saudara nanti akan mengalami keajaiban Tuhan. Saudara nanti akan berjalan dalam karya Tuhan sepenuhnya. Seperti Elia. Seperti yang saya alami. Seperti gereja ini. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ayo saudara yang semangat. Yang semangat saudara. Jangan doanya lemah. Jangan doanya melempem. Minta Tuhan singkapkan panggilan Tuhan untuk saudara. Rencana Tuhan untuk saudara. Keinginan Tuhan untuk saudara. Tuntunan Tuhan untuk saudara. Sehingga saudara bisa mengerti. Sehingga saudara bisa tangkap. Sehingga saudara bisa bergerak berjalan dalam Tuhan. Semua saudara. Saya ajak ayo praktekkan kuasa doa. Jangan diam saudara. Jangan diam saudara. Yang semangat kata Tuhan. Aku percaya firman-Mu ini. Tuhan berikan aku panggilan. Yang supaya aku mengerti panggilan-Mu untuk hidupku. Untuk masa depanku. Biar aku mengerti. Berbicaralah. Berilah kepekaan Tuhan. Berilah Tuhan iman. Beri Tuhan tuntunan Tuhan. Supaya kami mengerti petunjuk-Mu. Tuntunan-Mu. Berjalan dalam tuntunan-Mu. Tuhan hambamu doakan untuk setiap jemaat. Untuk setiap pelayan Tuhan. Tuhan Engkau bicara. Tuhan berikan panggilan yang jelas. Panggilan yang semakin jelas. Panggilan yang sangat jelas Tuhan. Berbicara dengan keras Tuhan. Beri setiap kami kepekaan. Bisa mendengar suara-Mu. Bisa mengerti panggilan-Mu. Bisa mengerti petunjuk-Mu. Supaya kami bisa tangkap. Supaya kami mengerti. Dan tuntun kami Tuhan. Berjalan dalam panggilan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Jadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Jadi Tuhan. Kami mau seperti Elia. Kami mau Tuhan. Terus Tuhan seperti gereja. Yang Kau tuntun senantiasa. Berjalan dalam Tuhan. Hambamu berdoa. Dan hambamu percaya. Sesuatu yang besar yang Tuhan berikan sejak saat ini. Pewahyuan akan dibukakan. Sejak saat ini rema akan didengungkan oleh Tuhan. Sejak saat ini perkataan ilahi, panggilan ilahi menyala dalam roh. Kepekaan akan datang sehingga bisa mengerti dan bisa tangkap. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang percaya Tuhan akan sungguh-sungguh bicara, beritahu panggilannya dan tuntunannya. Beri tepuk tangan dulu Tuhan. Silakan duduk lagi ya saudara. Saya percaya itu dasar. Kalau saudara lihat gereja kita, itu dasarnya di situ. Karena itu sudah nyata toh ya, sampai sekarang terus sejak gereja. Itu Elia. Sekarang Tuhan sedang cari orang banyak belajar seperti itu. Yang kedua, ini satu sesi saja lewat jam 1 mungkin gitu. Yang kedua saudara, melangkahlah dengan ketaatan dan iman. Kalau tadi ngerti ya, panggilan dan tuntunan. Kalau sekarang melangkah dengan taat dan iman percaya. Ya, jadi harus melangkah, tapi melangkah taat. Seperti yang dikatakan Tuhan, jangan
Beda. Jangan hampir sama. Seperti yang Tuhan katakan. Selalu katakan itu. Seperti yang Tuhan katakan. Dengan iman, bukan ragu-ragu. Dengan yakin. Dengan iman, melangkah. Itu yang membuat mujizat terjadi dalam kehidupannya. Tadi ya, saudara lihat ya. Dia melangkah dengan iman. Datang pada Ahab. Betul? Sampaikan pesan Tuhan. Nyatanya aman. Sebab itu saat itu bahaya loh saudara. Satu, dia sedang nyampaikan celaka loh itu. Sedang nyampaikan hukuman Tuhan loh. Kalau Ahab marah, bisa dibantai. Dua, dulu nabi dulu. Kalau ngomong gak cocok, dibunuh loh saudara. Ya, jadi dia melangkah itu resiko. Tapi dia berani taat dan iman. Sampaikan. Demikian kata Tuhan. Betul saudara? Tuhan berkata, sungai Kerit. Dengan iman, saudara. Gak ragu-ragu. Sungai Kerit. Nanti dipelihara dengan burung gagak. Tetap saja dia nunggu percaya. Nanti burung gagak. Dia nggak cari makanan di mana-mana. Pokok nunggu saja. Pagi datang, petang datang. Pagi datang, petang datang. Sungai Kerit sudah habis. Tuhan berkata, ke Sarfat. Ya, tak saja melangkah dengan iman ke Sarfat. Betul? Lalu Tuhan berkata, aku perintahkan janda melihara engkau. Ternyata jandanya janda miskin, kin. Tetap percaya. Bahkan disuruh kasih tahu, buat aku dulu, kamu belakangan. Sebab mujizat akan terjadi. Berani ngomong dengan taat dan iman. Dia enggak ngomong, ya mudah-mudahan nih mujizat terjadi ya. Semoga jadi ya. Dia enggak ngomong gitu. Tuhan berkata, roti tidak akan habis-habis, minyak tidak akan habis-habis. Demikian kata Tuhan. Mujizat terjadi. Kita ngerti panggilan, ya. Kita ngerti tuntunan Tuhan. Tapi kalau nggak berani taat, lakukan dengan iman nggak ada apa-apa. Sekedar ngerti itu nggak jamin. Yang jamin itu saat kita melakukan rema, saat kita melakukan amanat, saat kita melakukan panggilan. Saat kita melakukan tuntunan Tuhan. Dengan iman. Dengan yakin. Tidak bimbang kata Tuhan Yesus. Kau akan lihat. Nyata. Saya enggak bimbang kok saudara. Seperti pembangunan sekarang kan enggak bimbang. Dulu gedung biskop beli enggak bimbang. Bangun ini enggak bimbang. Saya tinggalkan perusahaan karena panggilan Tuhan. Saya enggak bimbang. Betul? Saudara jangan salah loh. Gara-gara saya tinggalkan pabrik. Lalu melayani. Pernah loh pabrik saya habis-habisan. Saya enggak bimbang. Habis enggak apa-apa. Tuhan bisa berkati lagi. Dengan caranya yang lain. Loh betul saudara itu seperti sungai Kerit loh. Entek dulu. Loh benar. Belajar. Langkah dengan taat. Dan iman. Kalau Tuhannya pasti. Yang seringkali enggak pasti itu manusianya. Maju mundur ya. Maju mundur lagi ya. Atau muter-muter enggak pernah maju. Memang maju gocak kacak. Ora dadi. Betul? Nah, kalau ini pasti saudara sendiri mungkin sudah banyak yang dapat untuk urusan saudara. Untuk masalah saudara. Saudara buktikan. Yang saudara berani taat dengan iman jadi. Yang enggak pernah jadi. Saudara lihat semua yang kesaksian. Itu waktu dengar. Berani percaya, berani lakukan dengan taat. Taat dengan iman. Ditaati, dipercayai. Jadi. Sekarang kita ganti ya. Itu tadi seperti itu ya. Ganti ayatnya ya saudara. Supaya saudara bisa ya tangkap ya. Sekarang saudara kita baca ganti 1 Raja-Raja pasal 18. Ya 18 sudah. Mulai ayat berapa ya? Saya cari dulu ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 mulai. 1 Raja-Raja 18 ayat 20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan ya bercabang hati
Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal itu ikuti dia. Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata pada rakyat itu, ya, hanya aku sendiri, katakan dulu, hanya aku sendiri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Yang keras berapa? 1. Padahal nabi-nabi Baal ada 450 orang banyaknya. Padahal nabi Baal ada berapa? Ceritanya begini. Setelah waktunya, ya datang, Tuhan mau ngadakan pemulihan. Elia diutus lagi oleh Tuhan. Dulunya sembunyi, dicari, kalau ketemu bisa dibunuh. Sekarang keluar, datangi lagi Ahab. Jangan takut, engkau dicari, jangan takut. Katakan apa yang aku katakan. Jadi waktu dia, saudara baca ya, ketemu dengan Ahab sudah marah. Kamu buat celaka bangsa ini jadi kemarau. Gara-gara kamu nubuat yang mencelakakan bangsa ini. Lalu Elia bilang, bukan aku yang mencelakakan bangsa. Kamu yang mencelakakan bangsa. Karena kamu bawa bangsa ini nyembah berhala. Nyakiti hatinya Tuhan. Kamu yang bawa bangsa ini berbuat dosa. Lalu dia tantang, ayo buktikan. Siapa yang benar-benar Allah? Baal atau Tuhan kita yang sesungguhnya? Ayo perintahkan semua nabi Baal. Ayo kita buktikan yang benar, yang maha kuasa itu siapa? Ditantang 450 nabi Baal. Lalu Ahabnya setuju. Oke, kita lihat siapa yang berkuasa. Lalu dikumpulkan ada 450 nabi Baal. Dia sendiri. Dengar ya saudara, dia sendiri. Tadi pertama setelah kumpul, rakyat juga suruh datang semua. Dia bilang dengan rakyat tadi, kamu gimana kok nyembah Baal? Kalau Baal itu Tuhan, oke lah, kamu nyembah Baal. Tapi kalau Tuhan kita, ya Allah kita, itu Tuhan yang maha kuasa. Nyembah Tuhan kita yang sudah benar. Jangan nyembah Baal. Ya, lalu dia berkata, ingat ya, aku sendiri. Sekarang nabi Baal yang 450. Tuhan yang nyuruh. Dia berani nantang. Ketemu Ahab, rajanya, padahal dia mau dibunuh. Nantang malah 450. Dia sendirian. Dia berani taat. Itu Tuhan yang nyuruh. Tantang. Sini siapa yang paling besar badannya? Paling besar siapa ya? Jadi pahlawan. Siapa? Pak, kamu coba. Sini Pak. Kamu saja sini ya. Gotot ya. Sini ya. Ini kira-kira yang datang ada 450 enggak? Kira-kira berapa ini? 230. Ya, 2 kali lipat ini. Kamu sendiri tantang. Ayo, maju lo kabeh. Tak lawan sendiri. Ayo, kira-kira gimana? Enggak usah banyak lah. Ini saja semua tantang. Berani? Oh, enggak berani. Ya, terima kasih ya. Tapi saudara lihat ya, saudara lihat. Elia itu hebat. Ya dah, aku 1, kamu 450. Dia enggak tergantung jumlah. Dia enggak gantung musuhnya lebih besar atau tidak. Seperti Daud, Goliat boleh besar, tapi aku bersama Tuhan. Boleh masalahmu besar, boleh kebutuhanmu besar, boleh resikonya besar. Tapi kalau saudara Tuhan yang nyuruh, berani. Ini kan butuhnya besar, proyek besar, betul enggak? Loh betul loh saudara. Kalau enggak berani taat dengan iman, apa pernah terjadi seperti ini? Ayo coba, betul enggak? Kalian tahu luar besar, dananya dari mana Tuhan? Belum macam-macam gitu. Waktu gedung biskop juga gitu. Oh dananya belum ada kok, beli gedung biskop zaman dulu itu wah mahal sekali tuh saudara. Betul enggak? Sekarang aja ayo beli gedung biskop yang masih ada. Tapi sekalian bicara dengan saudara masing-masing. Mungkin saudara sedang hadapi tantangan yang mempersulit, yang membuat saudara tidak berdaya, yang membuat saudara kalah dalam hidupmu. Saudara berani enggak tantang masalah? Karena Tuhan nyuruh saudara, tinggalkan dosa. Tinggalkan hal yang tidak baik. Melangkah dengan iman. Kalau
Elia nggak berani taat dengan iman, nggak pernah menang. Tempur aja nggak berani, kok menang gimana? Ya lah, melangkah saja nggak pernah berani, kok berhasil? Gimana berhasil? Wah, melangkah saja nggak berani. Tidak tergantung jumlah, ya, melampaui kekuatan atau tidak, saudara. Saya percaya luar biasa ya. Lanjutkan, namun baiklah berikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Ya, jadi untuk pertandingan ini lihat Allah yang Maha Kuasa ada 2 korban, 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka milih seekor lembu. Yang disuruh milih Nabi Baalnya dulu, saudara. Yang memotong-motongnya, menaruh ke atas kayu api. Tapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, saudara, meletakkan di atas kayu api. Dan juga tidak akan menaruh api. Sama-sama buat mezbah, tapi tidak boleh menaruh api sama-sama. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baik, demikian, sepakat. Pokok semua mengolah, semua minta ya Allahnya, Tuhannya yang bisa jawab dengan api. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Lah, semua setuju. Ya, rakyat menjadi saksinya, gitu saudara. Kemudian Elia berkata pada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu. Kesempatannya disuruh Nabi Baal, ya, lebih dulu, ya, start lebih dulu, ya, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggilan nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh naruh api. Dari sini juga kita bisa petik pelajaran. Kita menang start atau kalah start gak masalah. Didahului orang atau ya tidak, gak ada masalah. Sudah disuruh dia dulu gak masalah. Karena bukan, ya, karena kita menang start kita berhasil, belum tentu. Kalah start pun tetap tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul enggak? Ya. Oh, orang lain, wah, lebih maju, lebih dulu. Tidak masalah. Hidupnya semua percaya pada Tuhan. Taat saja karena percaya. Kamu dulu tidak apa-apa. Ini warisan. Oh, dirampok sama yang lain, terserah. Hidupku karena Tuhan. Berkat karena Tuhan. Berhasil karena Tuhan. Bukan karena lebih dulu atau tidak. Bukan karena lebih banyak atau tidak. Betul? Itu yakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan luar biasa, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa yang dilakukan, saudara. Ya, tidak tergantung janda miskin atau janda kaya, sama saja pokok dari Tuhan. Ya, janda miskin kalau dipakai Tuhan jadi berkat. Janda kaya kalau dipakai Tuhan ya jadi berkat, sama saja. Yang menentukan bukan miskin kayanya, yang menentukan bukan siapa dia, yang menentukan adalah Tuhan yang sudah memanggil, yang sudah memilih, Tuhan yang sudah mengatakannya. Ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah mendekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh itu. Jadi ceritanya ini tadi ya Nabi Baal terus seru-seru, nggak ada api. Sampai menari-nari, nggak ada api. Sampai menoreh-noreh dirinya, melukai, tetap nggak ada api. Sampai hari hampir petang. Karena sudah hampir petang, sudah waktunya kelewat malahan. Maka Elia berkata, sudah sekarang ganti aku. Saudara, maka dia mulai di situ katakan, Elia menyuruh seluruh rakyat mendekat padaku, datang. Ya saudara, ya maka apa? Ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkannya. Dia tahu semua karena Tuhan, bukan cara yang lain. Mezbah dulu, ibadahnya dulu, cari Tuhan dulu. Mezbah kan untuk cari Tuhan toh, betul gak? Cari Tuhan dulu, andalkan Tuhan dulu. Kalau saudara mau pemulihan, bukan cara yang lain. Perbaiki hidupmu dengan Tuhan. Perbaiki doamu dengan Tuhan. Perbaiki ibadahmu dengan Tuhan. Perbaiki ya perkataanmu, pelayananmu, hidupmu. Perbaiki dulu. Mezbahmu itu diperbaiki dulu. Justru seringkali hancur karena meninggalkan
misbah bagi Tuhan. Hubungan Tuhan itu ditinggalkan. Perbaiki itu dulu saudara. Dia karena mengandalkan Tuhan untuk cari Tuhan, untuk cari petunjuknya, untuk cari pertolongannya. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku ya keturunan Yakub. Kepada Yakub ia telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Setelah dia buat misbahnya dibuat dari 12 batu yang mewakili 12 suku. Saudara, setiap suku satu batu dijadikan satu misbah. Artinya semua sukunya berseru pada Tuhan dalam kesatuan, berusaha dalam kesatuan, dalam keluarga, dalam pernikahan, bangun dengan kesatuan, komsel, kesatuan. Gereja kita harus bersatu. Ya, semua gereja-gereja bersatu dalam kesatuan, panggil nama Tuhan. Ya, 12 ini lambang 12 sama-sama jadi satu misbah. Luar biasa sekali, saudara. Ayat 32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi misbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit sekeliling misbah itu yang dapat muat 2 sukat benih. Ya, jadi sudah membuat misbah, sekelilingnya dibuat parit, saudara. Iya, luar biasa sekali. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potong-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air. 1 buyung itu sudah dicari ya kemarin. Berapa ya? Coba dikeluarkan. 1 buyung itu berapa? 4 buyung itu berapa? Ya, saudara. Jadi saudara dengan saya biar saya keluar ya. Dia bangun misbah, ya saudara, dari batu, lalu kayu, lalu tadi korban. Ya, korban binatang itu. Setelah itu, bangsa itu suruh cari air. 4 buyung, dia apa? Dituangkan di misbah itu. 4 buyung itu berapa ya? Belum ya? Ya, coba dicari. Kalau enggak terjemahan sehari-hari biasanya sudah diterjemahkan. Kalau terjemahan sehari. Tapi saudara itu dulu ya. Jadi itu saya baca dulu sambil kita nunggu ya. Ya, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Saudara, mintanya apa? Api. Mintanya apa? Api. Sekali lagi mintanya apa? Api. Tapi sekarang korbannya diguyur dengan air supaya apinya lebih mudah menyala. Hah? Ini mau minta api, tapi malah korbannya diguyur dengan air. Korbannya jadi basah, kayunya jadi basah, batunya jadi basah, paritnya penuh dengan air. Coba dengar dulu ya, saudara ya. Ya. Dan tuang ke atas korban bakaran, ke atas kayu api itu, kemudian berkatalah, buatlah begitu untuk apa? Kedua kalinya. Diulang lagi. Kedua kalinya kurang basah itu saudara. Dan mereka berbuat ya untuk kedua kalinya. Kemudian katanya buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Disuruh lagi saudara. Basahi lagi, guyur lagi. Dan mereka berbuat untuk 3 kalinya. Sehingga air mengalir keliling misbah itu. Sampai airnya itu penuh saudara. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Coba gambarnya itu. Korban paritnya penuh dengan air. Airnya tadi ada gambarnya. Nah, saudara lihat ya. Jadi itu korban malah dituang. Ya, 4 kayu sudah saudara tuang lagi. 3 kali. Jadi supaya lebih mudah terbakar. Lebih mudah terbakar saudara. Lebih sulit. Tapi sekali lagi Elia tetap taat dengan iman. Perintahkan mereka, guyurlah dengan air, guyurlah dengan air, guyurlah dengan air. Mungkin ditertawakan orang, nggak ada air itu Baal nggak bisa kok bakar kok. Ini malah mempersulit diri, malah buat lebih sulit lagi, betul nggak? Makin basah, makin sulit lah saudara, betul nggak? Sampai semua penuh, betul? Nggak tergantung, nggak masuk akal nggak tergantung. Kadang-kadang Tuhan sengaja mau menunjukkan kuasanya. Lazarus diizinkan mati dulu, malah dia bisa menunjukkan kuasanya, kebangkitan. Dan saudara lihat ya, 1, makin sulit pun tidak masalah. Makin parah keadaanmu tidak masalah.
Jangan takut. Semua di tangan Tuhan. Tetap berani taat. Tetap berani imani. Lalu ini kuncinya lagi. Mereka saat itu sedang mengalami kemarau panjang. Betul? Yang paling dibutuhkan apa? Air. Yang paling dibutuhkan air. Yang paling mahal apa? Saat itu bisa lebih mahal dari emas, saudara. Orang kalau sudah nggak bisa minum, mati. Punya emas 100 kilo nggak ada gunanya. Yang paling dibutuhkan, yang paling mahal, dan kalau saudara baca ya itu sungguh keren. Yang paling langka, yang dibutuhkan, yang paling mahal, yang paling langka, air. Sekarang diperintahkan, 4 buyung itu banyak sekali, saudara bayangkan ya. Itu seperti dibuang saja. Dituangkan sampai kita. Itu seperti barang yang mahal, langka, sangat dibutuhkan. Seperti dibuang saja. Seperti pemborosan. Seperti sia-sia. Seperti dibuang saja. Kadang-kadang untuk taat. Seperti kadang-kadang gak ada gunanya. Ini kok malah buang seperti itu. Dia punya ketaatan dengan iman luar biasa. Apa yang dikatakan Tuhan, dia katakan. Ada yang perintahkan Tuhan, dia perintahkan. Saudara lihat, ternyata itu caranya Tuhan bekerja. Saudara betul kok. Saudara sedang kekurangan apa? Kadang-kadang malah disuruh itu kasih ke Tuhan. Bukti dan nanti. Kurang sabar, minta sabar, malah digoda terus saudara. Loh ada toh? Tuhan supaya aku sabar, malah ada orang itu macam-macam terus. Lebih marah. Loh itu untuk latihan supaya sabar. Ya toh ya? Ya betul kok saudara. Seringkali Tuhan itu caranya seperti itu. Itu yang langka. Ini sama dengan tadi. Janda Sarfat. Betul tak? Dia butuh makan. Malah makannya suruh ngasihkan pada Elia. Supaya dipakai untuk hidupnya bisa digunakan Tuhan. Dalam hidup saudara. Gak ada yang sia-sia bagi Tuhan. Gak ada yang sia-sia. Kadang-kadang perintah Tuhan itu sepertinya gak masalah. Tapi tetap saja percaya dengan iman. Taat dengan iman. Saudara ingat gak? Zaman Tuhan Yesus. Ada satu perempuan. Waktu Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Bawa minyak narwastu yang sangat murah harganya. Sangat mahal. Saudara tahu gak diapain? Dituangkan di kaki Yesus. Dituangkan di kaki. Lalu apa? Rambutnya buat nyekat bersihin kaki. Lalu orang Farisi marah. Apalagi Yudas. Itu pemborosan. Dijual saja untuk orang miskin. Berguna banyak sekali. Betul tak? Tuhan ngomong apa? Dia ini melakukan yang terbaik. Apa yang dilakukan akan disaksikan. Dimanapun Injil beritakan akan disaksikan. Akan dipakai jadi contoh, teladan. Cara pikir dunia dengan Tuhan itu beda. Karena Tuhan itu butuh hati. Abraham, anak yang satu-satunya, betul gak? Yang paling berharga bagi dia, yang paling dibutuhkan, yang paling dicintai. Itu ujian iman. Ujiannya kecil, ijazahnya kecil. Ujiannya besar, ijazahnya besar. Ayat 36. Kemudian pada waktu persembahan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Lihat ya, dia itu tidak melakukan dengan keinginan dia, karena Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang mengatakan, supaya orang bisa tahu Tuhan sungguh-sungguh daripadamu. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu,
dan tanah itu, bahkan air yang di dalam pari itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah. Saudara, dia melakukan sesuai yang disuruh Tuhan. Ya saudara, Tuhan buktikanlah engkau yang berkata. Dan supaya bangsa ini sadar, bertobat. Dia doanya bukan untuk pribadi. Dengar ya, doanya untuk bangsanya. Bukan doa untuk dirinya. Betul, orang egois tidak bisa dipakai Tuhan. Doanya tidak nyentuh hatinya Tuhan. Tapi dia doa untuk buktikan. Satu, supaya bangsa itu bertobat. Supaya mereka nyadari engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang layak disembah. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak. Ayo, jangan egois. Ya, berani taat jadi berkat. Bukan hanya minta berkat, jadi berkat. 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 Waktu kita mau jadi berkat, maka diberkati. Pusat kegerakan Roh Kudus dibangun untuk jadi berkat, maka diberkati. Betul, saudara, itu luar biasa. Api luar biasa. Ya, semua korban, kayu, batu, sampai air saja dijilat habis. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Apa yang dilakukan, saudara dengar. Menyelamatkan bangsanya. Apa yang dilakukan apa? Menyelamatkan bangsanya. Sekali lagi. Apa yang dilakukan apa? Selamatkan bangsa. Dia bisa dipakai menjadi orang yang selamatkan bangsanya. Tuhan ingin pakai setiap saudara dan saya untuk selamatkan bangsa ini, untuk selamatkan Indonesia, untuk selamatkan bangsa-bangsa. Saya percaya jadi contoh. Yang terakhir saudara, yang terakhir saja, ya masih banyak ya saudara. Yang terakhir saja ayatnya 1 Raja-Raja 18, 41 sampai 45. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata pada bujangnya, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai berapa? 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan pada Ahab, pasang keretamu, turunlah. Ya, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam, lalu awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Naik kereta, lalu pergi. Pelajaran ini adalah berdoalah, berjuanglah sampai terjadi. Ada waktunya, saudara doa 1 kali jadi. Tadi ada waktunya nunggu kairosnya Tuhan. Ada waktunya berapa kali. Tapi jangan pernah berhenti. Doamu, perjuangan. Dia suruh bujangnya, lihat, sudah ada belum? Awan setapak tangan, betul enggak? Ini mau hujan, kalau enggak ada awannya kan enggak mungkin hujan, betul enggak? Terus 1 kali, enggak ada. 2 kali, enggak ada. 3 kali, enggak ada. Tetap enggak putus asa. 4 kali, enggak ada. 5 kali, enggak ada apa-apanya. 6 kali, enggak ada apa-apanya. Tapi terus sampai 7. 7 itu gambaran sempurna sampai selesai. Tuhan kerja, 7 itu sudah selesai. Betul enggak? Artinya, ayo terus berjuang sampai digenapi Tuhan. Kairos Tuhan nyata. Sampai lawatan itu nyata. Sampai doa saudara terjawab. Sampai kerinduan saudara tercapai. Sampai dipakai Tuhan luar biasa. Sampai ngalami janji Tuhan. Tuhan gak pernah gagal. Tuhan itu pasti. Hanya ada waktunya Tuhan.
Hanya ada jalan Tuhan. Pray. Ya, sampai sesuatu terjadi dengan luar biasa. Nah, 3 poin saja. Yang pertama, siapa ingat? Berjalan dalam panggilan dan tuntunan Tuhan. Ingat ya, saudara cari panggilan, tuntunan. Yang kedua apa? Melangkah dengan taat dan iman. Melangkah, jangan enggak melangkah. Jangan tidak taat. Yang sudah diperintahkan Tuhan, taati. Jangan mau katain orang ABCD. Taat saja selesai dengan iman. Enggak digoyahkan orang. Yang ketiga, terus lakukan sampai terjadi. Terus lakukan sampai terjadi. Pasti. Jangan berhenti di tengah jalan. Pasti. Kataan sebelah. Terus sampai terjadi. Terus sampai terjadi. Pasti. Sekarang kita doa ya saudara. Ya 1 jam ya doanya ya. Ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Praktekkan lagi. Doa yang sungguh-sungguh. Saya enggak terlalu baik karena saudara yang harus dengan segenap kekuatan saudara. Saudara harus praktek firman. Jangan hanya diajari tapi tidak dilakukan. Setuju saudara? Ya semua berjuang, semua doa, semua lakukan dengan sungguh-sungguh. Ora lapata pasakara lapasakara 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 hira lapasakara lapasakara. Musik boleh diiringi dengan baik ya penyembah, tapi jangan terlalu besar. Jemaat kamu harus teriak, ayo latihan. Kelihatannya agak melempem, saudara jangan melempem, menyala, lebih menyala. Ora lapasakara, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan nyalakan apinya di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau punya rencana yang luar biasa. Terus biar roh kami menyala-nyala Tuhan. Terus kami akan bergerak, kami akan berjalan, kami akan berjuang. Dan Tuhan akan terus menuntunnya. Dan Tuhan akan terus menyertainya. Dan Tuhan terus akan berkarya. Terus sampai terjadi, sampai terjadi. Doakan terus saudara, doakan terus saudara. Untuk setiap pergumulan saudara. Doa, minta panggilan Tuhan. Saudara bisa dapatkan untuk hidupmu. Minta tuntunan Tuhan. Saudara, dapatkan. Minta Tuhan bicara. Minta Tuhan tunjukkan. Minta saudara diberi kepekaan. Bisa mendengar, bisa mengerti. Lalu mintalah ketaatan. Bisa taat melangkah sesuai dengan panggilan. Sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dengan iman, dengan yakin. Semua doa saudara. Jangan diam, percaya saya. Bukan saatnya untuk diam saudara. Berkata-kata, teriakan, deklarasikan saudara. Tuhan bicara, Tuhan berikan aku panggilan yang jelas. Tuhan berikan aku tuntunan yang jelas. Tuhan singkapkan. Aku bisa peka mengetahui, mendengarnya. Aku punya ketaatan. Aku akan melangkah dengan iman, ketaatan. Aku akan terus doa. Aku akan terus berjuang sampai terjadi. Sampai terjadi. Sampai terjadi. Sampai terjadi. Ora lapasa kara lapasa. Tuhan berikan api doa. Tuhan berikan api doa untuk setiap kami. Nyalakan Tuhan api doa dari Tuhan, api doa dari Roh Kudus, api doa turun atas kami. Api doa turun atas kami. Api doa, roh doa Tuhan penuhi setiap kami. Berkaryalah, dalam roh kami, berkaryalah dalam hidup kami. Roh doa berkarya. Berkarya dalam roh kami. Bangkitkan roh kami. Api doa. Nyalakan. Ora lapasakara. Saudara sekali lagi dengan segenap kekuatan. Jangan lemah saudara. Jangan lemah saudara. Ada waktunya doa keintiman. Tapi ada waktunya doa peperangan. Ada waktunya doa mengerang saudara. Ada waktunya doa berseru-seru pada Tuhan. Semua ada waktunya. Ini waktunya kita berseru-seru pada Tuhan. Ini waktunya bangkitkan roh kita. Ini waktunya menyala-nyala saudara. Ini waktunya api diperbesar. Api dikobarkan lebih lagi. Api dinyalakan saudara. Ora lapasakara. Hira lapasakara. Tuhan nyalakan api setiap kami. Dibesarkan. Tuhan dengarkan setiap doa pada saat ini. Angin Roh Kudus berembus atas setiap kami. Api Roh Kudus, bakar, nyalakan roh kami. Kuasa doa, pengurapan doa turun atas setiap kami.
Orala pasakara pasa, bangkitkan Tuhan jadi pasukan doa, jadi pasukan doa, jadi pasukan doa, jadi pahlawan doa, jadi pahlawan doa yang saat ini sedang bergerak. Oh pahlawan doa, pasukan doa sedang bergerak, sedang bergerak, sedang bekerja. Oh sedang kau pakai Tuhan. Doa-doanya penuh kuasa, doa-doanya menyalakan api, doa-doanya ada otoritas, doa-doanya menghancurkan kutub, doa-doanya menghancurkan pintu-pintu penghalang, dibukakan, doa-doanya ada breakthrough, doa-doanya ada mujizat, doa-doanya kalahkan si jahat, doa-doanya datangkan mujizat, datangkan jawaban doa. Orala pasakara pasaka. Terus saudara, jangan biarkan kelemahan itu, lawan kelemahan saudara, bangkit saudara, lawan semua kelemahan, lawan kesuaman saudara, lawan saudara. Orala pasakara pasa, jama. Jadikan pahlawan doa, jadikan pasukan doa, jadikan Tuhan barisan doa. Oh yang bergerak untuk bangsa kami Indonesia, untuk bangsa-bangsa yang bergerak, untuk kota-kota, untuk desa-desa, bergerak untuk keluarga-keluarga yang berdoa Tuhan, untuk perusahaan-perusahaan yang berdoa, untuk segala bidang yang berdoa, untuk setiap pribadi dan pribadi yang berdoa mendatangkan lawatan akhir zaman, yang berdoa mendatangkan tuaian besar, yang berdoa mendatangkan kegerakan yang luar biasa. Kairos dinyatakan, kuasamu dinyatakan Tuhan. Orala pasakara. Terus saudara, saya rasakan api mulai makin bangkit, api mulai makin besar. Saya rasakan api mulai menyala lebih lagi. Kalau sudah menyala, maka kecoa akan lari, maka lalat akan lari, kalajengking akan lari dari hidupmu, tikus-tikus akan lari. Kalau tidak lari pun terbakar saudara, karena apimu menyala, api Roh Kudus menyala. Kobarkan lebih besar lagi saudara, dan saudara akan bakar semua kotoran dalam pikiran, kotoran dalam hati, kotoran dalam mulut, kotoran dalam hidup dibakar. Dan saudara akan nyalakan api untuk bangsa tercinta Indonesia. Saudara akan nyalakan api untuk setiap gereja-gereja, setiap komsel, setiap anak-anak Tuhan. Tuhan, jadi pusat kegerakan Roh Kudus global, jadi pusat api itu menyebar, jadi pusat api menyala-nyala. Berjuta-juta orang dijamah, berjuta-juta orang diselamatkan. Rumah tangga diselamatkan, kesehatan diselamatkan, sakit penyakit dihancurkan, kutuk-kutuk dihancurkan. Semua pintu yang menghalangi didobrak, dibukakan. Orala pasakara pasa. Tuhan bangun seperti 120 orang. Di loteng Yerusalem, anginmu Tuhan berembus, apimu hinggap pada setiap kami, hinggap pada setiap kami. Ambil tindakan proaktif untuk terima saudara. Terus doa, ingat doa itu kerja. Saudara sedang bekerja, nambah pengurapan. Saudara sedang bekerja, menyalakan apimu lebih besar lagi. Doa sedang bekerja, merubah yang tidak baik jadi baik. Doa sedang bekerja, menyembuhkan sakit penyakit. Doa sedang bekerja, menghancurkan kutuk. Dan terima kasih karunia, terima anugerah. Sedang meraih pengampunan, sedang meraih keselamatan, sedang meraih jiwa-jiwa, sedang meraih keluarga-keluarga, sedang meraih desa-desa, kota-kota, sedang meraih pulau-pulau, sedang meraih bangsa-bangsa. Orala pasakara, hirala pasakara. Terus api doa dari Roh Kudus, menyala-nyala, makin besar. Tuhan, sungguh-sungguh tempat ini menjadi pusat kegerakanmu Roh Kudus. Api menyebar dari tempat ini, menyebar kemana-mana. Kegerakan Roh Kudus menyebar seperti di loteng Yerusalem. Mulai api itu besar, mulai menyebar jadi
gerakan akhir zaman. Jadi Tuhan akhir zaman. Oh Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa, sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, sampai Timur Tengah, sampai tanah perjanjian, sampai seluruh bumi Tuhan ngalami lawatan-Mu Tuhan. Oralapasa karalapasa karalapasa, hiralapasa, hiralapasa, hiralapasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan, latihlah setiap kami. Jangan kami hanya belajar pengetahuan, tapi sungguh-sungguh jadi pelaku firman. Tapi sungguh-sungguh bekerja, tapi sungguh-sungguh melakukan dengan iman. Maka kami tahu Engkau yang akan pakai setiap kami. Hamba-Mu doakan tidak ada satupun yang sia-sia. Semua dibangkitkan menjadi pasukan doa. Semua dibangkitkan, bawa obor ke gerakan, bawa api dimanapun berada. Semua dipakai oleh Tuhan, jadi bagian tubuh Kristus dalam gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan istirahat dan akan masuk sesi kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakan haleluya. Apiku menyala. Api Roh Kudus berkobar-kobar. Semakin menyala, semakin besar. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Iya, saudara, saya ajak, jangan melempem saudara ya. Ini untuk dipraktekkan, supaya tidak melempem, di rumah dipraktekkan. Ada waktunya keintiman dengan Tuhan. Semua itu ada waktunya. Ada waktunya pujian penyembahan. Tapi ingat ya, ada waktunya perang. Doa perang. Kita itu harus perang kalahkan daging. Kita harus perang kalahkan roh-roh jahat di udara. Tuhan yang ngajari, betul enggak? Kamu ini sedang perang. Ya bukan dengan manusia, tapi dengan kuasa kegelapan, dengan roh-roh yang menghambat. Dan kita pasti menang. Ya, di rumah dilatih. Sebab kalau enggak, seminggu 2 minggu melempem. Nah, jangan sampai gitu saudara. Nanti timbul tenggelam, timbul tenggelam. Ini timbul, makin maju, makin maju, makin maju, makin maju, makin menyala, makin menyala, makin menyala, makin menyala. Amin. Katakan makin menyala, makin menyala, makin berkobar-kobar. Jempol untuk kalian coba. Ya Tuhan berkati.